Ya, halo Arkan. Halo, Mr. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat datang Arkan. Ini pertemuan kita kelima ya. Ya, Oke, gimana kabarnya hari ini? baik. Alhamdulillah. Diajarin apa sekolah kemarin matematikanya? Kemarin belajar pecahan. Pecahan? Ya, Oh ya. Dapat nilai berapa tuh? kemarin tuh 90. 90 keren. Pecahannya pecahan apa aja yang diajarin? Pecahan desimal kah? Pecahan desimal, pecahan campuran kah? Pecahan biasa kah? Masih kayak pecahan campuran sama pecahan biasa. Oh, terus operasinya penjumlahan. Iya, Penjumlahan aja, oke. Hari ini kita belajar ini ya, FPB dan KPK. oke. Sebentar. Oke, hari ini kita belajar tentang FPB dan KPK. Oke, menyelami Oke, FPB dan KPK dengan deep discovery. Kita akan menyelami ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami FPB dan KPK dengan contoh yang nyata, menemukan langkah mencari FPB dan KPK, terus menyelesaikan soal bertingkat nanti ya, dari basic sampai hot, kemudian menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Oh iya, di sekolah sudah pernah diajarin FPB dan KPK waktu di kelas 4? sudah. Sudah. Oke, sekarang ini kita masuki lagi. Oke, jadi ada aturan main discovery learning ini. Jadi untuk pembelajaran dengan menemukan jawabannya langsung, dengan menemukan jawabannya sendiri, bukan langsung Mister beritahu, ya. Jadi caranya yang pertama yaitu stimulus, itu rangsangan awal untuk memancing rasa penasaran, nanti kemudian amati pola dan angka, kemudian perhatikan pertanyaan menarik. Yang kedua, identifikasi masalah ya. Kita mengidentifikasi dulu masalahnya, kenali masalah dan buat hipotesis. Hipotesis itu kayak semacam eh, praduga, menganalisa buat dianalisis, mencari tahu benar atau tidak gitu, mencoba-coba, itu hipotesis. Apa yang ingin kita cari, nah terus buat tebakan awal, itu adalah bagian dari hipotesis ya. Kemudian nanti ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu ya mengumpulkan informasi. Pengumpulan data adalah apa? Mengumpulkan informasi yang relevan. Misalnya daftar faktor atau kelipatan, terus kemudian cari pola yang muncul. Arkan tahu FPB itu kepanjangan dari apa? Kelipatan persekutuan terkecil terbesar. Ya, betul. Kalau KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Iya, betul. That's right. Kemudian yang keempat, olah data. Nah, maksud olah data itu di sini adalah kita mengelola informasi yang dikumpulkan gitu ya. Nah, misalkan seperti kita membandingkan datanya. Datanya itu siapa? Angkanya, angka yang mau kita cari. Terus kita cari kesamaannya. Kita cari kelipatan-kelipatannya. Itu termasuk bagian dari olah data gitu. Nah, kemudian yang kelima ada pembuktian. Nah, ini bahasanya di sini hipotesis yang tadi dibuat tadi, uji hipotesis itu maksudnya adalah kita menebak-nebak gitu ya. Menebak-nebak, kemudian apakah tebakannya benar atau tidak. Kemudian dibuktikan dengan contoh. Yang keenam, generalisasi.
General itu maksudnya dia umum ya. Kita bikin kesimpulan yang sifatnya umum. Misalkan kita bikin rumusan dari aturan, terus kita terapkan ke soal yang lain. Oke, untuk perjalanan pembelajaran kita hari ini adalah 60 menit untuk eksplorasi dan penemuan konsep FVB dan KPK. Jadi, Mister eh, Mister Riki tidak langsung ngasih tahu jawabannya, tapi pembelajaran untuk menemukan sendiri dengan arahan dari Mister Riki. Oke. Kemudian di sini misalkan ini kita pemanasan dulu. Arkan, saya mau nanya, faktor dari 12 itu berapa? Faktor dari 12. Mm-mm. Tahu faktor? Tahu. Oke. 1, 2, Mm-mm. 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. Satu lagi? 12. Iya, betul. Kalau 18? Faktor 18. Mm-mm. Faktor 18. Faktor 18 berapa? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Iya, betul. Kalau faktor dari 24? Faktor 24. Berapa faktor dari 1, 24? 2, 3, 4, 6, Mm-mm. 8, 12, 24. Iya, keren. Terjawab semua ya. Keren sekali. Kemudian nanti di reward connection, kita menghubungkan ke dunia nyata. Contohnya aktivitasnya yaitu cerita membagi kue dan roti. Nah, tujuannya di sini untuk menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Terus aktivitas kita berikutnya adalah menemukan langkah-langkah mencari nilai dari FPB dan KPK untuk memahami konsep tujuannya nanti. Nah, kemudian prakteknya adalah kita latihan sama-sama untuk soal FPB dan KPK. Terus nanti di tahap kelima kita akan praktek sendiri tuh ngerjain soal secara mandiri untuk menguji sudah sampai mana nih ngertinya gitu kan. Kemudian yang terakhir kita ada quiz time dan juga refleksi. Nah, ini tadi sudah. Nah, pertanyaan cek pemahaman. Mari kita refleksikan apa yang telah dipelajari. Apa itu faktor? Faktor adalah Faktor adalah tadi angka-angka yang disebutin. Adalah ini. bilangan yang dapat membagi suatu bilangan sampai habis tanpa sisa. Ya, itu namanya faktor. Kalau kelipatan, Hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan asli. iya, betul sekali. Kemudian, bagaimana kita tahu angka yang terbesar atau terkecil? Nah, nanti petunjuknya adalah kita perhatikan faktor persekutuannya dan kelipatannya. Gitu. Oke, ini mudah. Nah, sekarang nih, coba dibaca soalnya. Ada Ibu, ceritanya. ya, Ibu Arkan sedang mempersiapkan 24 kue dan 36 roti untuk dibagikan kepada teman-teman di acara ulang tahun. Ibu ingin membagi kue dan roti tersebut ke dalam beberapa kotak dengan isi yang sama untuk setiap kotaknya. Setiap kotak harus berisi kue dan roti dengan jumlah yang sama dan tidak boleh ada sisa. Berapa kotak maksimal yang dibuat Ibu? Nah, berapa tuh?
Ada 24 kue sama 36 roti. Yang ditanya adalah berapa kotak maksimal. Nah, kira-kira ini kita ngerjainnya pakai apa nih? Pakai Coba kira-kira pakai apa? FVB atau KPK ya? Kalau mencari kotak maksimal. Hmm, pakai apa nih? Nah, di sini kan mau ini nih. Si ibu itu eh, dia pengen ngasih kue sama roti ke dalam kotak, isinya yang sama. Nah, ini konsepnya di sini nih. Isinya sama. Berarti kita pakai apa? F? FPB. Iya, pakai FPB. Nah, kita hitung dulu tuh, kita cari FPB-nya berapa. 24. FPB dari 24 dan 36 berapa? 24 dibagi 2 berapa? 24 bagi 2, Ya, kita sederhanakan dulu sampai habis tak tersisa. 24 faktor terkecilnya berapa? Dari bilangan prima. 12. Kalau langsung 12 jangan dong. Dari bilangan terkecil, Oh, bilangan prima. Arkan pernah diajarin bilangan prima? pernah. Pernah. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang Hanya yang hanya bisa bisa membagi habis dirinya dirinya sen. sendiri. Iya. Berarti dari faktor 24 berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4, 6, 6, 8, 12, 12, 24. 24. Nah, bilangan primanya yang mana? 2, 2. Berarti kita mulai dengan bilangan prima terkecil. 24 dibagi 2 berapa? 24 bagi 2, 12. 12. Kita kecilkan lagi sampai tak bersisa. 12 dibagikan 2, berapa? 12 bagi 2, 6. Nah, masih bisa dibagi lagi? Bisa. Kita pakai faktor ya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. 3 masih bisa dibagi? Tidak. 3. Sekarang kita udah punya faktor dari 24, yaitu 2-nya ada berapa ini? 2 ada 3. Ada 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3 3 dikali kali 3. 3. Yang 36 kita bagi 2 berapa? 36 bagi 2, 8. 18. Iya. Dibagi, masih bisa lagi? Dibagi Bisa. 2 lagi berapa? 18. Separuhnya 18. 9. Nah, 9 masih bisa dibagi lagi tidak? 9 bisa. Dengan Ya, 3. Berapa 9 dibagi 3? 3.
3. Oke. Nah, dari sini kita sudah ketemu tuh faktor dari 36 berapa? Duanya ada Ada 2 2. Berarti 2 pangkat pangkat 2 dikali 3 pangkat. 2. Nah, berarti FVB-nya berapa FVB? FPB-nya Kita cari pangkat terkecil. terkecil. Berarti 2 pangkat 2. Duanya ada di keduanya, terus sama 3. ya. Jadi berapa ini? 2 pangkat 2 kali 3 berapa? Bentar. 12. 12. Ya, seperti itu. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Apakah sampai sini selesai? Selesai. Belum. Kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu. 24 dibagi 12. Berapa hasilnya? 24 bagi 12. 2. 2. Sekarang 36 dibagi 12 berapa? 36 bagi 12. 3. 3. Oke. Berarti dengan 12 kotak, ya, dengan 12 kotak, maka masing-masing di dalamnya ada 2 kue sama 3 Roti. roti. Paham sampai situ? Paham. Oke. Sekarang kita lanjut. Kamu tahu FPB dan KPK sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa nih? Kayak jadwal kegiatan bersama itu pakai KPK cara nyarinya untuk menentukan kapan beberapa kegiatan dapat dilakukan bersama-sama. Contoh, ayah libur setiap 3 hari, ibu setiap 4 hari. Kapan mereka libur bersama? Maka kita pakai KPK. Nah, berapa KPK dari 3 dan 4? KPK dari 3 dan 4. Berapa? 3 dan 4? 12. 12. Oke, betul. Ini contoh, kemudian penggunaan FBB di kehidupan sehari-hari itu kayak pembagian barang. Membagi barang menjadi kelompok yang sama besar. Ini kata kuncinya di sini. Sama besar, tanpa sisa, itu pakai FBB. Kalau APK biasanya apa? Menanyakan kapan kegiatannya itu dilakukan bersama-sama. Contoh, 24 kue dan 36 roti dibagi ke kotak sama besar. Berapa kotak maksimal? Tadi kita sudah dapat berapa? 12. 12. Pinter. Lanjut. Waktu pertemuan berulang itu juga bisa pakai APK. Contohnya, menghitung kapan beberapa peristiwa akan terjadi bersamaan lagi. Katanya ini, kata-katanya bersama-sama, bersamaan. Nah, kata kuncinya itu. Misalkan kalau di sekolah ketemu soal yang menyatakan bersama-sama, berarti menanyakan KPK. Pakainya KPK. Bersamaan pakainya KPK. Ini bersamaan lagi, yang ini dilakukan bersama-sama. Contoh, lampu A berkedip setiap 5 detik, lampu B setiap 7 detik. Kapan bersamaan? eh
Berapa? 35. Berapa? 35. 35, betul. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum. Oke, sekarang konsep discovery. Ayo temukan sendiri. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menemukan konsep KPK dan FPB. Langkah pertama, buat daftar. Buat daftar faktor dari setiap bilangan. Buat daftar kelipatan dari setiap bilangan. Contoh di sini ada bilangan 12 dan 18. Faktor bilangan 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kelipatan 12, kelipatan ya bedanya ya. Kalau kelipatan berarti dimulai dari angka 12. 12, 24, 36, 48 dan seterusnya. Kelipatan 18 ya, 18, 36, 54, 72 dan seterusnya. Paham? Antara Paham. faktor dan kelipatan? Paham. Oke. Kemudian yang angka kedua, cari kesamaan, identifikasi angka yang sama di antara daftar. Yang kedua, untuk FPB pilih yang terbesar, untuk KPK pilih yang Kecil. terkecil. Misalkan di sini kita lihat FPB-nya 6, KPK-nya 36. Sekarang diuji, benar apa enggak ini? FPB-nya 6, KPK-nya 36 dari angka 12 dan 18. Ayo, Arkan, tulis di notes-nya. Cari FPB dari 12 dan 18 dan KPK dari 36. Oke. Belum, Sir. Sudah? Oke. Sesuai tidak itu jawabannya? Sesuai. Sesuai. Oke, kita lanjut. Sekarang coba kerjakan. Temukan FPB dan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Faktor dari 16 dan 24. Cari bilangan yang dapat membagi habis 16 dan 24. Coba yang pertama cari faktornya dulu 16 dan 24. 16 dan 24. Delapan.
8. Faktor dari 16 berapa aja? Faktor dari 16, Mm-mm. 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 6, 8, 16. Betul. Kalau faktor 24, Faktor 24, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24. ya kurang 1, 12. Oh iya. Oke, sekarang yang nomor 2. Cari FVB 18 dan 27. Sembilan. 9. Iya. Mari kita cek. 18. Itu perkalian dari 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2. 27 perkalian dari berapa? 27 kalian dari Berapa? 2, 2, 2, 2. 27. eh 27 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Berarti benar. SPB-nya 9. Ya. Oke, nomor 1, 2 betul. Nomor 3. KPK 6 dan 9 berapa? KPK 6 dan 9.
18. 18. Oke, kita cek. 6 itu adalah faktor dari berapa kali berapa? 6, 2, Kali 3 ya. iya 2 kali 3. 6 itu 2 kali 3. Kalau 9 itu 3 pangkat 3 pangkat 3. 2. 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya kita lihat yang mana? Faktor yang pangkatnya terbesar, kemudian sama 2. Oh, berarti KPK-nya adalah 3 pangkat 2 kali 2. 18. Tadi jawaban Arkan berapa? 18. Oke, nomor 4 sekarang. Ada 3 angka tuh, SPB 20, 30, dan 40. Cari faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan ini. Sudah? Ada Belum. kesulitan rekan? Belum. Dikit lagi bisa, bentar. Oh ya, oke.
10. 10. Mari kita cek. 20 itu berapa kali berapa ya? 2 kali 2 kali pangkat 2 2 kali kali 5. 5. Kalau 30? Kalau 30 2 Mm-mm. Kali 2 kali 3 mm-mm. Kali li. kali 5. Kemudian 40. 2 2 kali 2 pangkat 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 ya. ya Kan 8 toh? ya Kalikan li. 5. Berarti FWB-nya yang mana? Oh, ini yang kedua semua. 3 tidak termasuk ya. Ya, Kita pilih dulu. 3 tidak termasuk. Berarti yang kita pilih adalah pangkatnya yang paling, kalau FWB pangkatnya yang paling kecil. kecil. 2 sama 5 ya. Benar. Oke, keren. Sekarang nomor 5. KPK dari 4, 6, dan 8. Berapa? KPK dari 4, 6, 8. Mm-mm. 24. 24. Mari kita cek. 4 itu 2 pangkat 2. Kalau 6 itu berapa? 2 kali 3. Kalau 8 berapa? 8 2 kali 4. 2 kali 4. Atau 2-nya ada 3 kali kan? Berarti 2 Ya, pangkat 3. Pangkat terkecil adalah berapa? Oh, pangkat terkecil. KPK. KPK berarti pangkatnya yang terbesar. 2 pangkat 3 dikalikan 3. 3. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. Dikalikan 3. Berapa 8 kali 3? 8 kali 3 20. 24. Iya, berarti KPK dari 4, 6, sama 8 itu 4. 24. Gitu. Paham? Paham? Oke. Nah, sekarang nih, gunakan logika FPB dan KPK untuk menyelesaikan soal cerita berikut. Sekarang kita ke soal cerita. Dua lampu di taman menyala secara berulang. Lampu pertama menyala setiap 4 detik. Lampu kedua menyala setiap 6 detik. Lampu pertama 4 detik, lampu kedua 6 detik. Kapan kedua lampu akan menyala bersama-sama? Coba dikerjakan.
12. 12. Kita cari KPK-nya berarti ya. 4 itu 4 itu adalah perkalian dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. 6 itu adalah perkalian dari 2 kali 3. Berarti KPK-nya kita ambil pangkat yang terbesar yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 3. Benar sekali 12. 100. Nomor 7. Ayo dibaca soalnya, Arkan. Bu Sinta memiliki 18 apel dan 24 jeruk. Ia ingin membagi buah-buahan tersebut ke dalam beberapa kantong dengan jumlah yang sama untuk setiap kantong. Berapa kantong maksimal yang bisa dibuat Bu Sinta? Ya, berapa? Ayo coba dikerjakan lagi. Enam. 6. Iya. Oke, mari kita cek. FVB dari 18 dan 24. 18 itu adalah perkalian dari berapa? 2. 2 kali 3 pangkat 2. pangkat Ya. 2. Iya. Kalau 24 itu adalah perkalian dari 2 2 dikalikan kali 2 pangkat 3 dikalikan 3.
3. 3. Kita ambil pangkat terkecil, yaitu 3 pangkat 3 2. pangkat 2. Sama du, 2. sama 2. Sehingga FVB-nya adalah berapa? 6. 6. Ya, ini bukan 2 ya. Clear. Harusnya pangkat terkecilnya adalah 3. 3 kali 2. Betul. Betul sekali 6, Arkan. Oke, sekarang kita masih tersisa waktu 10 menit. Kerjakan 2 soal berikut, nomor 1 dan nomor 3. Sebelum itu coba diisi dulu Arkan track 1, 2, 3, 4-nya. Jika belum selesai, Ya. dilengkapi dulu yang belum di linknya di webnya Learn Agolonova ya, Oke. di bagian kursus. Ini track 1 belum diisi nih, track 1.
Sudah? Bentar, Mister. Oke. Disuruh apa, Mister? Ya, Disuruh apa, Mister? melengkapi track itu, Bun. Yang ada di Learn Course Algonova, sudah ya? Nggak kebuka sih, Mister, yang gimana ya? Sebentar. Di learn.algonova.com itu? .id. Dia udah masuk ke situ, Udah terus masuk, terus nanti tulisin masuknya apa? ke bagian kursus. Oke, sebentar, saya share screen. Saya ganti dulu. Nah, ini di sini. Ke bagian kursus ini. Nah, ini di yang belum nih, yang kalau belum. Ini sudah di pertemuan kelima, berarti sampai di sini. Itu, Bunda. Yang diklik yang nomor berapa? Kalau hari ini yang diklik yang nomor 5. Tapi dicek juga yang nomor 1, 2, 3, 4 kalau belum sekalian diisi. Nah, simpel aja sih Bunda, isinya di dalam tuh seperti kayak feedback untuk pembelajaran hari ini gitu. Seperti ini bisa diisi, apakah kamu menyukai tugas ini? Terus yang kedua, ini diisi. Ini tinggal digeser-geser kan, tinggal dipilih. Terus apa yang sulit di pelajaran tadi, apa jadi bisa dipilih di sini, dicentang. Apakah materinya sulit, bisa dicentang gitu Bunda. Oh iya. Sudah ya, Mister? Oke. Iya, pas banget. Udah jam 11. Untuk materi ini ada beberapa soal sebagai tax reward buat Arkan dikerjakan nanti ya untuk pelatihan, tapi bukan PR. Untuk meningkatkan kemampuan soal mods di sini. Ya, ini soal mods itu dia
soalnya menengah. Tapi tadi saya lihat Arkan bisa menjawab semua soal dengan baik. Ada beberapa soal, di soal maths ini ada 6, 7 soal, dan di soal yang HOTS, ya HOTS ini adalah soal yang tingkatannya lumayan tinggi, tapi saya rasa Arkan bisa melewatinya tadi. Ada 7 soal juga. Ada 7 soal, jadi dikerjakan nanti ya, Ya. buat latihan-latihan. Oke? Oke. Oke, hari ini kita sudah pelajari mencari FVW dan KPK. Terus kita juga bisa mengetahui perbedaan apa itu faktor, apa itu kalipatan, perbedaan dari FVW dan juga KPK. Nanti dicari tahu lagi gitu ya. Ya. Dan banyak latihan lagi. Oke, Arkan? Oke, Mister. Oke, kalau gitu saya close dulu. Pembelajarannya sudah 60 menit. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Arkan, Mister mohon maaf. Kita sampai jumpa di hari Minggu di jam 10 pagi ya. Oke. Oke, jangan lupa sarapan dan tetap semangat, latihan terus, dan jangan pantang menyerah, oke? Oke. Oke, Mister tutup dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mister pamit undur diri dan dadah, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.